juga Pak Pendeta, nggak mungkin lah nolong Mas agamamu apa, nggak mungkin. Jatuh dari sepeda motor agamamu apa yuk ditolong. Kalau podo ya nggak mungkin begitu, pasti akan langsung menolong. Tapi tadi Pak Pendeta menyinggung soal pengampunan, ini menarik lagi. Kalau berrelasi dengan Tuhan berarti dia diampuni dong dari semua kesalahan dan dosa-dosanya. Di tengah-tengah ketidakberdayaannya mencari Tuhan. Kuncinya memang di situ. Jadi kalau orang itu tidak bisa damai dengan dirinya dan dia tidak merasakan pengampunan Tuhan, orang tentrem. Biasanya orang itu dengan orang sekitarnya juga orang tentrem. Orang itu juga tidak akan memiliki relasi yang baik dengan sekitarnya. Gitu. Itu sama dengan anak remaja yang ada tumbuh jerawat gitu, lalu dia tidak damai, kemudian dia berdiri di depan cermin, kemudian dia dipenjat-penjat, setelah itu dia uring-uringan terus, ketemu siapapun uring-uringan, ketemu siapapun salah semua gitu. Gara-gara jerawat. Gara-gara jerawat gitu. Tidak bisa mengampuni diri sendiri. Iya, karena dia menyalahkan, ngapa lu muncul di situ gitu? Kenapa ada di pantat gue aja gitu? Haruskah? Sama orang yang sudah beragama dan dia perilaku hidupnya tidak benar, itu harus digali. Mungkin memang dia nggak ketemu sama Tuhan dan dia tidak menerima pengampunan dan tidak merasakan pengampunan dari Tuhan, sehingga dia lalu memandang orang lain sebagai orang yang tidak damai gitu ya, dimusuhi lah paling tidak. Ya, gitu. Tuhan mengampuni kita pasti ya. Bagaimanakah kita harus mengampuni orang lain? Ya. Nah persoalannya Pak, mengampuni itu apakah harus melupakan kesalahan teman saya yang melukai saya? Sekarang kan zaman modern ya. Iya. Jadi kalau kita punya iPad atau laptop, itu ada program yang namanya program delete, lalu masuk resile bin. Ya. Resile bin nanti kita delete ulang, permanen delete. Meskipun katanya enggak juga itu. Gitu. Nah, tapi itu kan laptop, komputer. Kalau di dalam komputer kita itu tidak ada program delete. Otak kita? Enggak ada. Makanya ibu-ibu harus hati-hati mendidik anak. Karena setiap apa yang diingat anaknya sejak kecil sampai dia tua nggak akan terus ada. Iya, gitu. Wah, ini mengampuni orang kita tidak mungkin melupakan. Nggak ada programnya. Tetapi kita punya program mengampuni dan yang itu tadi filenya jangan diklik. Nah, kalau filenya diklik muncul itu masalahnya kan. Nah, pengampunan itu berarti biarin aja file-file itu numpuk di sana, kalau perlu bikin folder sendiri, tapi jangan diklik. Kalau saya dengan istri saya tahu kelemahan dia dan saya klik itu, ya terus. Itu terulang lagi, kemarahan lagi, jengkel lagi, bahkan ditumpuk. Maka jangan heran ada orang mengatakan, dulu kamu kemarin bien lah, itu filenya satu folder diklik terus itu diaktifkan terus. Itu yang membuat orang menjadi tidak mampu menyinarkan sinar kemuliaan Tuhan, dan dia tidak merasakan damai dengan Tuhan, dan akibatnya dia tidak mampu berdamai dengan sesama, termasuk tidak mampu mengampuni orang lain, bahkan tidak mampu mengampuni diri sendiri. Gitu. Jadi kalau dipermudah begitu gambaran Pak Pendeta tadi, kita bikin folder yang baru ya. Folder yang baru, yang folder lama ya biarlah. Memang tidak bisa di-delete kok. Begitu juga pengampunan kesalahan yang lalu ya biarlah, sudah terjadi. Lalu buatlah sesuatu yang baru, yang indah, dan ada Tuhan, ada relasi, ada perjumpaan, sehingga kehidupan itu bisa lebih indah. Iya, itu. Dan itu yang paling penting dalam kita menyinarkan sinar kemuliaan Tuhan. Nah, kalau itu bisa dilakukan, Indonesia damai. Agama apapun enggak soal. Emang ada satu negara yang cuma satu agama? Enggak ada. Jadi persoalannya bukan di situ, bukan pada agamanya, tapi cara kita beragama. Dan Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke ini macam-macam, biar aja. Tapi tambah asik, tambah indah. Dan kita bisa beragama, kita bisa berelasi dengan teman-teman kita menjadi lebih indah juga. Nah, bicara sebetulnya sangat menarik Pak Pendeta. Tentang bagaimana kita berelasi dengan Tuhan, tentang bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan,
bahkan ketika berjumpa itu pasti mampu mengampuni ya Pak Pendeta ya. Iya, betul. Karena kita harus menciptakan folder yang baru, menciptakan sesuatu yang baru untuk kehidupan yang semakin baik. Begitu ya Pak Pendeta Iya, ya. dan itu harus dengan kesadaran ya. Kita harus melakukan dengan sungguh-sungguh itu. Oleh sebab itu ada peringatan yaitu ya, kalau di Injil Matius 7 ayat 21 itu ada satu ayat yang penting. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Ora saben wong sing ngucap Duh Gusti Allah, Duh Gusti Allah, enggak, itu lalu masuk ke surga, enggak. Tetapi yang melakukan kehendak Tuhan, yang beroperasional begitu iya, ya. Matius 7:21. Oke. Gitu. Ya. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Pengennya sih masih banyak yang harus saya tanyakan. Tetapi mungkin waktu yang menghambat kita dalam perjumpaan ini. Seperti perjumpaan dengan Tuhan. Tapi di kalian lain waktu nanti bisa bertemu kembali. Iya. Pemirsa TVRI yang dikasih Tuhan, demikian Bisa Kristen sore hari ini. Kiranya berkat Tuhan bersama dengan kita, alamilah perjumpaan bersama dengan Tuhan, bahkan mengalami sebuah pengampunan, sehingga kita hidup di dalam kedamaian. Selamat sore.